telepon. Ya, terus saya masih tanya situasi dari ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu ya? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Dengan ada ibu, serius. Waduh, serius saya kan masih terjepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir ketemu. Iya. Oke. Sekarang juga ibu gak larang. Terus dia bilang, kamu baru ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah. Ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi Terus ya teman oke aja kan. Terus ibu, kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa Bu? Saya tanya sama Ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya Bu ya? Terus apa kata Terus dia Bu? bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Ya ngalor ngilur lah, ngomong yang lain keluarga. Tapi tetap, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Nah, kata Ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat tuh saya ibuin. Jawab aja, kayak teman. Terus kamu nggak dipanggil kan? Terus kata Ibu, itu kan presiden, walaupun temen kan presiden. Yang masih Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil? Oh, tapi menarik tuh omongan Bu Mega. Karena kan terkadang Bu Mega ini susah dibaca kok. Kode-kodenya banyak. Ini aku nemu satu omongan Bu Mega di Rakernas yang minta tolong Ahok terjemahkan. Nah, ini maksudnya Bu Mega apa sih kok? Ini coba kita dengar. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Bukan mau mainin yang negatif. Apa maksudnya kok? Sebetulnya Ibu dalam Rakernas itu kan kita kan ikut yang ada yang buat wartawan sama nggak buat wartawan kan. Sebetulnya Ibu tuh lagi ngajar para kader. Ibu tuh marah. Kader ini ngomong di media pakai oposisi lah, pakai koalisi lah. Jadi Ibu bilang, kalau orang di PDI Perjuangan masih gunakan kata oposisi koalisi, sebaiknya jangan jadi ikut PDI, keluar aja. Ini negara ini bukan parlementer. Ada Bu, cerita itu nggak di wartawan sih. Cerita panjang lebar. Kita kalau parlementer, kursi sedikit pun, begitu kita tarik kan bubar. Ya. Kalau negara ini enggak. Kita udah pilih presiden, kalau udah kalah, betul kasih penuh kuasa pada presiden. Oke, mungkin bukan soal istilah, tetapi apakah akan masuk ikut membantu dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Itu yang Ibu bilang. Kenapa putusan akan diputuskan beliau? Beliau mengatakan, saya ini masuk semacam tim inti beliau lah ya. Nah, jadi kita mungkin tiap 1 bulan, 2 bulan kumpul. 10 orang yang Pak Mahfud ngomong itu loh. Termasuk sama Pak Mahfud itu saya. Nah, jadi beliau tuh ingin membantu Pak Prabowo. Situasi sekarang kan global begitu ini. Dengan pengalaman yang ada ini, sumbangsinya apa? Kan kalau dari parlemen, DPR kan nggak bisa. Tapi membantu di sini jangan diterjemahkan harus jadi Bagian dari pemerintahan. menteri. Karena dalam sistem tata negara kita itu, kalau menteri dari koalisi, kekuasaannya sama. Kira-kira gitu loh. Satu menteri berhenti, bubar nih. Kalau kita kan enggak, kita betul-betul prerogatif presiden. Oke, jadi membantu Makanya di dalam situ ada motif Bu Mega, dia pengen kita membuat kajian-kajian bantu. Minimal, mungkin nanti akan kasih ke Pak Prabowo lah. Harusnya solusi seperti ini. Soal dia terima nggak terima itu kan haknya presiden, beda dengan parlementer kan. Nah, kalau soal masuk nggak masuk, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat omongan Ibu itu semua ya, buat Ibu kita dulu lebih susah kok.
zaman SBY ya 10 tahun nggak masuk di dalam. Bagi ibu tuh bukan. Tapi kita juga nggak mau jadi orang di luar pemerintah yang pokoknya apapun nggak. Nggak bisa juga kok di DPR kok. Nah minimal kita jangan ikut-ikutan kalau ini ada salah jalan, salah konsep. Ya kita jangan ikut-ikutan lah. Misalnya makan siang gratis mau bikin menteri, kita nggak bisa cegah. Mau jadi menteri jadi 40, mau 100 nggak bisa cegah kok. Tapi minimal kita bisa sampaikan solusi itu tuh ini loh. Nah itu yang dimaksud ibu sebetulnya. Jadi membantu. Ya, tentu kita bantu dong. Kita nggak mau dong negara ini hancur dong. Ya. Masa kita mau biarin negara ini hancur? Biarkan rakyat 5-10 tahun susah. Nggak mau dong. Ibu bilang, saya nggak tega. Makanya saya bilang gini, orang tanya sama saya, kenapa kamu suka ikut ibu? Pertama, kayak ibu saya. Xiao-nya sama, umur sama. Saya bilang, terus yang penting, beliau selalu ngomong. Kalau saya ngomong sama ibu ya. Jadi, mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini. Emang yang nggak benar yang mana kok? Ya, saya nggak tahu. Karena tadi benar, berarti ada yang nggak benar pasti dong. ada kalau yang nggak benar, kan ada juga yang value yang pengen Iya. dapat nama mengharapkan sekali atau judi segala macam kita nggak tahu nih atau korupsi kita nggak tahu. Dinasti politik itu Asian values yang benar apa enggak? Di Amerika juga sama aja dinasti politik. Cuma dinasti politik dalam pengertian itu proses kamu naik rakyat pilih. Ya kan itu sesuatu yang beda kan. Jangan Kalau di sini? mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Itu sesuatu yang berbeda ya. Itu bukan Asian values. Nah, itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang ASEAN itu rata-rata jarang berani buat macam-macam? Karena dia takut nama leluhurnya rusak. Nah ini yang dilakukan Ibu Mega tau gak? Ibu Mega selalu bilang, kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Ahok, saya malu sama bapak saya yang mendirikan negara ini, yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah itu yang selalu saya diajarkan tuh gak? Oke. Kita diajarkan leluhur kita kan, apalagi kalau orang Chinese anggap leluhur tuh masih doa, masih tungguin, jagain kan kita kan. Kita tuh gak berani ngelanggar, mencemarkan nama leluhur. Oke. Itu sih yang saya pikir daripada ngarepin harta itu not good lah. Oke. Kok aku mau nanya terakhir nih, karena tadi kan aku udah bilang nih. Itu udah berapa lama nih? Ya makanya aku mau nanya terakhir. Mau nanya terakhir. Banyak amat pertanyaan susah-susah. Soalnya kan tadi aku bilang di awal. Aduh. Aku bilang di awal. Aku ngundang Pak Ahok ini banyak topik Aduh. sebagai politisi yang sudah. Kayaknya mesti bayar honor lama-lama nih. Iya ya. Soalnya sekarang udah nggak ada pemasukan Pertamina, susah duit ya kok. Kita adalah. Oh, alhamdulillah kalau masih ada. Jadi kita mengundang Pak Ahok ini sebagai politisi 20 tahun. Kan masuk politik tahun 2000, sekarang udah 2004, 20 tahun loh kok. Ya. Saya tepatnya masuk 2003. 2003. Oke lah, 20 tahun. kurang. Iya, 20 tahun. Dari DPRD sampai Politisi 20 tahun, mantan kepala daerah, Ya. pernah bupati, pernah mantan wakil DPRD juga. mantan DPRD, mantan kepala daerah, DPR RI juga. mantan DPR RI. Dan tadi saya mau spesifik satu, mantan anak buah Prabowo Ya. karena pernah di Gerindra, Iya. ya kan? Ya. Pak Prabowo kemarin habis dioperasi tuh kok, udah ngirimin ucapan. Aku nggak ada kontaknya. Masa sih nggak ada kontak Pak Prabowo? Dari dulu nggak pernah ada. Kapan terakhir? Saya kontak Pak Jokowi juga saya nggak punya. Dari dulu. Nah saya Kemarin terakhir ketemu sempet- Pak Prabowo terakhir lagi di istana atau di mana saya lupa ya. Beliau sih ketemu canda sama kawinan berapa kali ketemu. Tahun lalu lah sebelum Pilpres lah. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kita mau tunjukin tuh fotonya, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya. Melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya kok? Ya kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi Partai kadang-kadang berbeda, tuh ya. Pak Jokowi kan nggak punya Kita partai cuma, loh. ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan nuduh atau gimana. Saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Karena kan makanya kenapa Ibu Mega bilang partai itu ada partai kaderisasi ideologi itu gitu. Kita bertahan karena ideologi, bukan karena terima beras, terima minyak goreng atau terima baju loh. Oke, jadi Karena kalau itu terjadi akan terjadi pembagian merata.
Nah, saya cuma khawatir kalau orang punya duit seperti itu, kalau rakyat tidak dididik dengan baik tentang ideologi, tentang kaderisasi, mungkin partai akan terjadi 2%, 1%, 3%. Tapi kalau yang punyanya itu adalah 10 partai, satu orang punya, dia bikin semacam akhirnya kayak koalisi. Dia yang pimpin kan. Kembali ke tadi, jadi Ko Ahok melihatnya ke depan percaturan politiknya gimana? Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Katanya kan mau pensiun, udah bangun rumah. Nah, saya nggak tahu. Saya cuma nebak aja. Menurut Anda? Kalau lihat menyiapkan anak menantu tetap di eksekutif, berarti beliau juga punya persepsi. Mungkin beliau juga ngerti nih teori Martin Luther King Jr. nih. Kekuasaan kalau nggak ada kekuasaan kan kurang darah dan sentimental. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin. Jadi kedepannya Anda melihat Tapi bisa aja kan? masih banyak akan partai kecil-kecil nih. Nanti koalisi. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang tak takut sama Anda di DPR. Bisa Anda bisa survive udah Anda. Nah, saya nggak tahu. Dan kemudian kalau punya partai berarti bargaining politik Joko Widodo akan kurang lebih sama kuatnya atau paling tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalau ia tidak punya partai. Kalau buat jauh itu tunggu aku sekolah dokter ilmu politik dulu. Pertanyaan susah amat. Itu pertanyaan susah amat. Enggak, ini kan belum, Mas. nebak ke depan. Loh, enggak, aku kan nggak suka prediksi. ngeles kok. Aku ini ilmu baru Ahok. Nah. Dia tiba diplomat. Kok makasih ya udah datang Thank ke you. Mata Najwa. Oke. Akhirnya waktu habis juga aku pancing muter-muter. Nah, ini politik. Ini politik namanya. Supaya nggak naik lagi. Jadi aku sengaja. Enggak sih, enggak, gue masih bisa. Cuma udah kepanjangan sama supaya orang penasaran kok. Karena kayaknya pengen juga nih ngajak Ahok keliling-keliling. Udah lama loh, kayak dulu ya. Kita udah lama nggak Keliling-keliling ya. Keliling Indonesia ya. Keliling Indonesia. Kayaknya habis pilkada deh. Kenapa takut di kampanye ya? Nah, dia kira aku mau jadi gubernur sana. Gue ke Surabaya kan jadi gubernur Jatim. Gue ke sana ke Bali mau jadi gubernur Bali. Aduh, gue mah dituduh melulu dah. Iya. Ya, nasib lah. Aku lagi ngejar main di bawah 80 golf. Jadi jangan keganggu kerjaan, jangan ganggu golf sekarang. Mau ngejar 80 nih gitu. Thank you ya, Ko. Terima kasih ya. Thank you. Aduh, senang banget nih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton Mata Najwa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.